Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Mutiatul Hasanah. Selamat datang di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Ibu mengajar kelas 11 IPS 1 sampai IPS 7 dan 11 MIPA 1 sampai MIPA 4. Sebelum kita membahas materi tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, di sini Ibu akan menjelaskan tentang latar belakang lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Kalian perhatikan peta konsep di bawah ini. Di sini ada peta konsep kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia. Jadi kolonialisme dan imperialisme itu dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat, yaitu dari Portugis, Belanda, Inggris, dan juga Spanyol ya. Nah, di sini tiga negara ini setelah mereka datang ke Indonesia itu sangat mempengaruhi bidang kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya, sehingga menimbulkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat pada sebelum abad ke-20 dan setelah abad ke-20. Oke, latar belakang lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni dalam bahasa Latin, yaitu kolonia, yang artinya tanah jajahan. Tujuan politik kolonial yaitu menguras sumber-sumber kekayaan daerah koloni untuk kepentingan industri negara-negara kolonial. Imperialisme berasal dari kata imperator, yang artinya memerintah. Imperialisme ini adalah suatu sistem penjajahan langsung suatu negara terhadap negara lain. Imperialisme itu membagi dua pengertian. Yang pertama ada imperialisme kuno, yang kedua ada imperialisme modern. Imperialisme kuno artinya upaya untuk mencari daerah jajahan yang didorong semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya mencari kekayaan, yaitu emas, perak, termasuk rempah-rempah. Glory artinya mencari kejayaan negeri induk, dan gospel artinya menyebarkan agama Nasrani. Jadi imperialisme yang kedua itu ada imperialisme modern, yaitu tumbuh setelah revolusi industri. Revolusi industri ini akan dibahas di sejarah peminatan. Imperialisme modern menjadikan wilayah jajahan untuk kepentingan ekonomi dan memenuhi kebutuhan industri, yaitu sebagai tempat pengambilan bahan mentah dan pasaran hasil industri. Beberapa faktor lain yang menjadi penyebab lahirnya kolonialisme dan imperialisme di dunia. Yang pertama, adanya paham merkantilisme. Kedua, jatuhnya Konstantinopel. Ketiga, revolusi industri dan penemuan bidang iptek. 4, dorongan melanjutkan perang salib. Dan yang terakhir, penjelajahan samudra. Yang pertama akan dibahas yaitu adanya paham merkantilisme di Eropa. Merkantilisme itu merupakan suatu aliran atau filsafat ekonomi yang tumbuh berkembang pada abad ke-16 sampai abad ke-18 di Eropa Barat. Paham merkantilisme itu menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara itu hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Nah, para penganut paham ini, mereka beranggapan bahwa negara yang kaya itu akan dapat membiayai segalanya sehingga menjadi kuat, termasuk membiayai tentara sebagai petugas keamanan. Oleh karena itu, kelompok merkantilisme mereka semua mempunyai beberapa prinsip atau ide pokok, yaitu yang pertama, suatu negara akan makmur dan kuat bila ekspor lebih besar dan impor. Surplus yang diperoleh dari selisih ekspor dan impor atau ekspor neto yang positif akan dibayar dengan logam mulia. Yang dimaksud dengan logam mulia itu adalah emas dan perak. Yang ketiga, itu logam mulia digunakan sebagai alat pembayaran, dan logam mulia juga bisa digunakan untuk membiayai armada perang dan memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama Nasrani. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel. Pada tahun 1453, bangsa Turki Utsmani berhasil merebut wilayah Konstantinopel, terutama bandar Bizantium yang biasa digunakan sebagai bandar penghubung perdagangan antara Asia Eropa.
Jadi Konstantinopel kemudian dijadikan pusat pemerintahan Turki Utsmani. Padahal sebelumnya Turki Utsmani itu pusat pemerintahannya ada di Adrianopel. Lalu setelah dikuasainya perdagangan yang ada di Laut Tengah oleh Turki Utsmani, itu menyebabkan putusnya hubungan dagang antara orang-orang Eropa dengan para pedagang dari Asia. Padahal orang-orang Eropa itu sangat membutuhkan barang dagangan dari timur atau dari Asia. Oleh karena itu mereka harus melakukan pelayaran yang jauh ke belahan dunia untuk menemukan daerah rempah-rempah yang baru. 3. Ada revolusi industri dan penemuan bidang iptek. Revolusi industri memang merupakan periode antara tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran, yaitu perubahannya dalam bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi industri itu berawal dari negara Inggris, kemudian nyebar ke Eropa Barat, Amerika, Jepang, dan akhirnya ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Revolusi industri merupakan periode dramatis karena menimbulkan dampak perubahan yang luas bagi kehidupan masyarakat. Penemuan dan penggunaan teknologi modern di Eropa pada masa revolusi industri itu memicu munculnya kolonialisme dan imperialisme. Kemudian kemajuan tersebut meliputi kemajuan dalam bidang pelayaran, persenjataan, dan penemuan mesin-mesin produksi untuk menggantikan tenaga mesin. 4. Dorongan melanjutkan perang salib. Keinginan orang-orang Eropa untuk memenangkan perang salib berlanjut kepada hal lain, yaitu penjelajahan samudera untuk melanjutkan perang yang sudah dimulai dan memerangi orang-orang Islam sekaligus menyebarkan agama Kristen sesuai dengan tujuan dan semboyan, yakni 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Perang salib itu terjadi karena pelarangan berziarah ke Yerusalem. Jadi perang salib itu perang yang dilakukan oleh golongan Kristen dengan golongan Islam. Golongan Islam diketuai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi dalam perang salib ini dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi sehingga Yerusalem itu boleh dijadikan tempat berziarah. Nah, dinamakan perang salib karena setiap orang Eropa yang ikut bertempur itu mereka memakai tanda salib. Perang salib pada hakikatnya bukan perang agama, melainkan perang untuk merebut kekuasaan atau merebut daerah. Nah, hal ini dibuktikan bahwa tentara salib dan tentara muslim itu memang saling bertukar ilmu pengetahuan. Perang salib juga berpengaruh sangat luas terhadap aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial, di mana beberapa bahkan masih berpengaruh sampai masa kini. Yang kelima, penjelajahan samudera. Sini pelaut dari Spanyol itu ada Christopher Columbus, Magalhães dan Delcano. Ferdinand Pizarro, pelaut Portugis itu ada Bartolomé Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. 3. Pelaut Belanda dan Inggris itu ada Barents, Cornelis de Houtman, Pilgrim Padder, dan Abel Tasman. Silakan perhatikan, di sini adalah peta jalur pelayaran bangsa Barat ke Indonesia, di mana dimulai dari bangsa Portugis ya. Kamu lihat bangsa Portugis di situ ada garis berwarna hijau. Portugis yang pertama Bartolomé Dias, dilakukan oleh Bartolomé Dias. Dia itu mencoba melakukan pelayaran mencari jalan ke timur untuk menemukan tanah Hindia. Namun ia hanya sampai ke Tanjung Harapan. Bisa dilihat di situ ada Tanjung Harapan di tengah-tengah paling bawah. Lalu kedua, pelaut dari Portugis yang bernama Vasco da Gama. Pada tahun 1460 sampai 1542, Vasco da Gama ini berlayar atas perintah dari Raja Portugis. Karena tadi Bartolomé Dias ini sudah gagal, dia hanya sampai ke Tanjung Harapan. Oleh karena itu dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Nah, Vasco da Gama berlayar dengan 4 buah kapal beserta 170 anak buahnya. Dia berangkat dari pelabuhan Lisabon ke arah selatan. Lalu dia mengikuti jalur yang pernah ditempuh oleh Bartolomé Dias. Kamu bisa lihat di petanya, Bartolomé Dias itu
tiba di Calicut, India. Nah, di India, orang-orang Portugis ini memborong berbagai rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, kayu manis, kayu wangi, dan kemenyan, dan sebagainya untuk dibawa ke Portugis. Nah, di Goa didirikan kantor dagang Portugis yang dilengkapi dengan benteng. Atas keberhasilan Vasco da Gama diangkat sebagai laksamana dan berkuasa di India atau Goa. Pelaut dari Portugis yang terakhir itu ada Alfonso de Albuquerque. Nah, Alfonso ini dikirim untuk menemukan tempat penghasil rempah-rempah yang sebenarnya, karena tadi yang kedua Vasco da Gama itu dia hanya sampai India. Karena India itu ternyata bukanlah pusat penghasil rempah-rempah, oleh karena itu Alfonso melakukan perjalanan. Nah, pada tahun 1511, ekspedisi Alfonso sampai di perairan Selat Malaka dan menguasai kerajaan Malaka. Sejak itu Portugis menguasai pusat perdagangan rempah-rempah yang ada di Asia Tenggara. Kedua, yaitu ada pelaut dari Spanyol. Kamu bisa lihat Spanyol di sini garis berwarna biru. Yang pertama, pelaut dari Spanyol yang melakukan pelayaran yaitu ada Christopher Columbus. Pada tahun 1451 sampai 1506, Christopher Columbus itu dia melewati samudra atas dukungan Ratu Isabella. Tuh kamu bisa lihat ya, di sini ada Samudra Atlantik. Nah, di sini setelah beberapa kali melakukan ekspedisi, Columbus berhasil menemukan daerah-daerah di sekitar Laut Karibia. Pelaut kedua dari Spanyol ada Magalhães dan Delcano. Dia mendorong karena keberhasilan Columbus pada tahun 10 Agustus 1519 bersama dengan 5 kapal lengkap beserta peralatan dan kebutuhan hidup di laut bertolak meninggalkan Spanyol. Pelaut ketiga ada Ferdinand Cortés. Pada tahun 1517 dia berhasil menguasai kerajaan Aztec di Meksiko dan kerajaan suku Maya di semenanjung Yucatan. Yang keempat ada Pizarro ya. Pelaut Spanyol yang pada tahun 1532 sampai 1533 itu berhasil merampas kekuasaan kerajaan Inca di daerah pedalaman Peru. Yang ketiga itu ada Inggris dan juga Belanda. Kalian bisa lihat di sini Belanda berwarna merah dan Inggris berwarna hitam. Oke, pelaut Inggris dan Belanda itu ada Barents ya. Barents itu pelaut Belanda berlayar melalui daerah Kutub Utara. Namun karena dia gagal, kapalnya terjepit es sehingga dia berhenti di sebuah pulau yang dinamakan Novaya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya tetapi meninggal di perjalanan. Yang kedua ada pelaut bernama Cornelis de Houtman. Adalah pelaut Belanda pada tahun 1595. Ia melalui jalur orang-orang Portugis. Jadi dia melalui jalur yang pernah dilewati oleh Portugis, yaitu Cornelis de Houtman beserta rombongannya, di mana mereka berhasil mencapai kawasan Indonesia dan mendarat di Banten pada tahun 1595. Jadi Cornelis de Houtman itu dia sampai ke Banten pada tahun 1595. Yang ketiga itu ada Pilgrim Father, yaitu kelompok pelaut Inggris yang berlayar menggunakan kapal Mayflower. Jadi Pilgrim Father ini dia berlayar sampai Amerika dan membangun koloni di Massachusetts pada tahun 1607. Yang terakhir itu ada Abel Tasman, di mana dia ini sebagai seorang pelaut, penjelajah dan musafir Belanda. Ia juga bertugas sebagai nahkoda VOC ya. Kalian juga ngerti apa yang dimaksud dengan nahkoda. Pada tahun 1639, ia mulai berlayar ke daerah selatan di Kepulauan Mas dan tahun 1642 dia menemukan sebuah pulau Van Diemen's atau Pulau Tasmania. Bisa lihat di sini, pada tahun 1511, Alfonso dia mampu menguasai Maluku. Jadi Alfonso itu dia sampai di Malaka. Alfonso dia ini pelaut dari Portugis yang sampai ke Malaka. Pada tahun 1521 ada Sebastian Delcano. Sebastian Delcano juga dia sampai di pelabuhan Tidore ya pada tahun 1521.
Yang ketiga itu ada Jacopanek, dia berhasil mendarat di Maluku pada tahun 1590 sampai 1600. Ada Henry Middleton sampai di Sumatera dan Banten pada tahun 1605, mendarat di Ambon tahun 1777, 70. James Cook sampai di Batavia. Dan pada tahun 1602 VOC itu didirikan. Pada tahun 1808 Herman Willem Daendels diangkat menjadi gubernur jenderal. Pada tahun 1811 perjalanan tuntang ditandatangani, Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Ini hanya gambaran sebelum kita ke materi bagaimana bangsa Barat datang ke Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.